kelas 3, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita ya. Kemarin sudah sejenak kita merasakan liburnya ya, beberapa hari, dan gue harap itu sudah bisa buat kamu relax, dan hari ini kita kembali belajar, kamu lebih semangat lagi ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut lagi materi kita tentang sumber daya alam ya. Dan misalnya kamu kesulitan karena kecepatan ibu bicara ataupun masih kurang jelas, boleh kamu aktifkan subtitle yang ada di handphone kamu ya. Pengaturannya ada di YouTube dan kamu bisa menampilkan subtitlenya sehingga apa yang ibu ucapkan ini bisa tertera di layar ya, sehingga kamu juga mudah ya. Nah, untuk hari ini ya kita akan mempelajari tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam ya. Nanti akan kita bahas, ini ada 5 pemanfaatan dan pelestarian dari sumber daya alamnya ya. Ada air, kemudian tanah, tumbuhan, minyak bumi, dan juga hewan ya. Kita akan lihat nanti satu persatu. Tapi untuk hari ini terkhususnya adalah kita akan mempelajari tentang pemanfaatan dan pelestarian dari sumber daya alam, yaitu air. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa air ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau apa aja tuh kayaknya sangat penting sekali ya, apalagi pada masa-masa pandemi seperti ini, kita wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun, secara otomatis penggunaan air pun akan semakin besar ya. Nah, karena itu kita perlu memanfaatkan serta melestarikannya dengan baik ya, agar walaupun dia sumber daya alam dapat diperbarui karena berlimpah, tapi bukan berarti kita lalu melupakan bagaimana tentang menjaga kelestariannya ya. Nah, air sendiri itu sangat dekat dengan kehidupan kita dalam sehari-hari ya. Misalnya bisa kita manfaatkan untuk minum, memasak, mencuci, ataupun mandi, menyiram tanaman, dan lainnya juga ya. Selain itu juga, air juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang dalam kehidupan kita, misalnya bidang perikanan, pertanian, kemudian objek wisata, ataupun pembangkit listrik. Dari kegunaan yang banyak ini, ya pemanfaatannya pun banyak banget, perlu sekali lah kita yang namanya melestarikan. Karena kalau sampai air itu tidak ada, maka berantakanlah semuanya ya. Karena itu wajib bagi kita untuk menjaga pelestarian dari air ini ya. Nah, usaha penghematan dan pelestarian air itu harus dimulai sejak dini, dan itu dimulai dari diri kita, jangan tunggu orang lain ya. Nah, jika kita berhemat, persediaan air akan tetap ada ya. Beberapa usaha yang dapat kita lakukan ya untuk sebagai bentuk pelestarian dengan sumber daya alam, yaitu air. Antara lain misalnya yang pertama, mematikan keran air jika tidak digunakan atau jika air sudah penuh ya. Kemudian yang kedua, menanam pohon di halaman rumah. Yang ketiga, menggunakan air seperlunya. Nah, dari 3 hal ya, 3 usaha tadi, 3 upaya yang simple ya, yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, ayo kita buat seperti ini ya. Jangan lihat keran air sudah penuh, kan tidak bayar juga, dia bilang kan, ataupun kan masih banyak sumbernya, nanti aja. Ingat, tidak semua tempat mempunyai sumber air yang sangat dekat dan sumber air yang sangat banyak ya. Banyak juga tempat-tempat saudara kita yang justru tidak ada air ataupun kekeringan. Jadi kita harus bisa memahami situasi dan melihat bagaimana pemanfaatan yang baik dan benar ya. Kemudian menanam pohon di halaman rumah, artinya dengan kita menanam pohon maka daya serap air itu lebih cepat ya. Artinya ketika hujan datang ataupun ketika banjir misalnya, serapan air lebih banyak karena di halaman rumah kita terdapat beberapa pepohonan ya. Dan juga adalah menggunakan air seperlunya, artinya gunakanlah dan manfaatkan dengan baik seperlunya, jangan dibuang-buang begitu saja atau sia-sia ya, tapi memanfaatkan dengan bijak, kemudian
menghemat serta melestarikannya, karena kalau kita tidak bisa menjaganya maka tidak menutup kemungkinan ketika itu habis maka kita akan merasakan akibatnya ya. Nah, itulah beberapa hal tentang pemanfaatan serta pelestarian air ya, yang merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Dan gua harap dari apa yang sudah kita jelaskan tadi bisa kalian catat di buku catatan kamu. Seperti yang disampaikan tadi, bila ini kecepatan ya, aktifkan subtitle yang ada di handphone kamu ya, di format di YouTube itu ada ya untuk subtitlenya, sehingga apa yang Ibu sampaikan ini bisa kalian lihat, bisa tertera di layar kamu apa yang Ibu ucapkan ya. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu tuliskan soalnya seperti ini. Kalian tuliskan di buku latihan kamu dan kalian jawab serta kumpulkan seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, sejalan dengan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Dengan selalu menerapkan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Sampai di sini dan sampai jumpa.